Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hanapia dengan NIM 210600150 dari kelas B1 PGSD tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Penggunaan model Discovery Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep nilai tempat siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang pertama adalah latar belakang penelitian saya. Yang pertama, latar belakangnya adalah rendahnya pemahaman konsep nilai tempat siswa sekolah dasar di SD kelas 2, terutama karena menggunakan metode ceramah. Yang kedua, pemahaman konsep nilai tempat penting karena menjadi bahan atau sebagai dasar dalam memahami operasi bilangan dan materi matematika untuk ke jenjang selanjutnya. Yang ketiga, model pembelajaran Discovery Learning menjadi suatu hal solusi karena mendorong siswa untuk aktif menemukan sendiri konsepnya atau konseptual nilai tempat melalui pengalaman yang konkret. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa yang menerapkan model Discovery Learning lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi nilai tempat siswa kelas 2 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 2 dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning pada materi nilai tempat? Yang ketiga adalah bagaimana proses penerapan model Discovery Learning pada materi nilai tempat siswa kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep nilai tempat siswa yang menggunakan model Discovery Learning lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon siswa kelas 2 sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning pada materi nilai tempat siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi nilai tempat kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya adalah metode yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu mixed method atau metode campuran dengan jenis explanatory sekuensial dan dengan desain kuantikuasi eksperimental. Menggunakan 2 kelas. Yang pertama, kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, sedangkan kelas kedua yaitu kelas kontrol menggunakan model pembelajaran atau pembelajaran konvensional. Nah, mixed method ini mengkombinasikan 2 metode penelitian sekaligus, yaitu kuanti dan kuali. Penelitian ini diawali menggunakan model Discovery Learning sebagai tahap kuantinya, lalu diikuti angket respon siswa dan wawancara guru sebagai tahap kualinya. Kenapa memilih desain ini? Agar data hasilnya akurat. Perbedaan antara kelas eksperimen dan yang menggunakan model dan kelas kontrol yang tidak menggunakan model atau pembelajaran konvensional biasa. Kemudian, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2A dan siswa kelas 2B di SDN Cigentur yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta, nomor 101, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Subjek penelitian ini dipilih dengan karakteristik yang pertama, siswa belum sepenuhnya memahami konsep tentang nilai tempat bilangan. Yang kedua, adanya guru yang belum menerapkan model Discovery Learning.
Selanjutnya adalah sintak atau langkah model discovery learning yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dikemukakan oleh Yenti pada tahun 2022. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua mengembangkan kemungkinan solusi atau hipotesis, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis interpretasi data, dan uji kesimpulan yang kelima. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Data diolah menggunakan SPSS dan menemukan atau menghasilkan sebuah hasil, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas 2 sekolah dasar ini, diketahui bahwa pemahaman konsep ini mengalami peningkatan setelah diterapkannya model pembelajaran discovery learning. Peningkatan ini juga terlihat dari perbandingan nilai rata-rata pretest dan nilai post-test pada kedua kelas, yaitu kelas perlakuan atau kelas eksperimen dan kelas kontrol atau kelas pembanding. Sebelum pembelajaran dengan model discovery learning, skor pretest siswa kelompok eksperimen yaitu 67,7 per 7 nilai rata-ratanya, sementara kelas kelompok kontrol yaitu 67,2. Nah, setelah 2 kali pertemuan menggunakan model discovery learning, nilai rata-rata post-test siswa di kelas eksperimen atau kelas perlakuan meningkat menjadi 86,2. Sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan pendekatan konvensional sebatas mencapai 77,8. Selanjutnya, informasi dikumpulkan dan diolah dan memanfaatkan menjadi berdasarkan hasil analisis per sampel t-test. Pada PR1 kelas eksperimen memperoleh nilai signifikasi 0,00. Artinya, keputusan yang diambil menolak HO dan menerima HA. Dengan kata lain, perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sudah diterapkannya model discovery learning. Yang kedua adalah respons siswa kelas 2 dalam melaksanakan pembelajaran model discovery learning pada materi nilai tepat siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, respons siswa terhadap model ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 30 siswa atau 30 responden, diperoleh data bahwa sebanyak 82% siswa memberikan tanggapan positif. Nah, presentase ini termasuk dalam kategori sangat baik, sesuai dengan kriteria penilaian yang digunakan. Respon positif ini mengindikasikan bahwa mayoritas peserta didik merasa dimudahkan dalam konsep nilai tempat melalui pendekatan pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipasif ini dalam model discovery learning. Yang ketiga adalah proses penerapan model discovery learning pada materi nilai tempat siswa kelas 2 sekolah dasar, yaitu dalam materi ini menunjukkan bahwa hasil yang sangat baik berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru. Dari hasil ini, pelaksanaan pembelajaran diperoleh angka skor sebesar 91,6%, yang apabila merujuk pada kriteria interpretasi skor, termasuk dalam skor yang sangat baik. Skor ini menampilkan bahwa pendidik melaksanakan setiap tahap pembelajarannya dengan terencana dan sesuai dengan prinsip-prinsip model discovery learning. Nah, selama pembelajaran berlangsung, guru dan siswa menjalankan kegiatannya dengan tertib dan sesuai dengan alur. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pembuka, seperti guru membaca doa bersama, mengecek kehadiran siswa, kemudian siswa diberikan motivasi atau dorongan. Guru juga memberitahukan tujuan pembelajaran dengan jelas supaya pelajar memahami haluan atau arah yang akan dituju dalam pembelajaran hari ini. Nah, tahapan ini melibatkan siswa secara aktif dan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model discovery learning ini terbukti lebih efektif meningkatkan
pemahaman konsep nilai tempat siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif, tertarik, dan mudah memahami materi karena terlibat secara langsung dalam proses belajar seperti mengamati dan berdiskusi. Yang ketiga, proses pembelajaran berjalan dengan baik, guru mampu menerapkan langkah-langkah discovery learning secara tepat. Model ini juga cocok diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan yang pertama guru atau pendidik menggunakan model discovery learning secara lebih luas karena efektif meningkatkan pemahaman konsep nilai tempat. Yang kedua, siswa diharapkan lebih aktif dan percaya diri dalam proses belajar. Yang ketiga, sekolah perlu mendukung pelaksanaannya melalui fasilitas dan pelatihan. Kemudian untuk peneliti selanjutnya dianjurkan mengembangkan penelitian ini pada materi atau jenjang dengan instrumen yang lebih variatif. Sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.